Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Para wajib pajak yang kami hormati dan banggakan. Saat ini Direktorat Jenderal Pajak sedang melakukan perubahan sesuai dengan arah reformasi birokrasi aparatur sipil negara yang berfokus pada peningkatan pelayanan dan kepercayaan publik melalui kinerja instansi yang berintegritas, akuntabel, profesional, dan berorientasi pelayanan. Kemajuan pesat dunia ekonomi dan teknologi digital menginisiasi perubahan sistem perpajakan secara menyeluruh yang meliputi penyempurnaan regulasi hingga perbaikan sistem administrasi perpajakan yang diharapkan dapat meningkatkan basis perpajakan. Reformasi perpajakan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak melalui pembaharuan sistem administrasi perpajakan dilaksanakan terhadap 5 pilar utama yang terdiri dari bidang organisasi, sumber daya manusia, teknologi informasi, dan basis data, proses bisnis serta peraturan dan perundang-undangan. Reformasi perpajakan jilid yang ketiga dimulai tahun 2018 dan diharapkan sistem inti administrasi perpajakan diluncurkan pada tahun 2023. Untuk menjaga reformasi perpajakan berhasil guna serta menjamin pelayanan prima kepada stakeholders, dimohon dukungan dan partisipasi Bapak dan Ibu wajib pajak dengan turut menjaga marwah reformasi dengan menyampaikan kritik dan masukan positif untuk kesempurnaan reformasi perpajakan yang sedang kami jalankan. Apabila terdapat indikasi pelanggaran disiplin dan etik pegawai yang berpotensi mencederai reformasi perpajakan ini, mohon Bapak dan Ibu tidak perlu ragu untuk melaporkannya kepada kami melalui saluran pengaduan resmi Direktorat Jenderal Pajak. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pembangunan negara melalui pajak, serta mendukung reformasi perpajakan untuk mewujudkan Indonesia yang lebih baik. Semoga upaya kita bersama ini memperoleh petunjuk dan ridho dari Tuhan Yang Maha Esa. Salam reformasi. DJP kuat, Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan pajak semuanya. Untuk mengakrabkan, maka sapaan saya kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan pajak semuanya. Oke, bagaimana keadaannya hari ini? Ini mungkin masih di mute ya sama hostnya. Bisa di-unmute dulu Kak untuk mengetahui semangatnya dari kawan pajak semuanya. Atau mungkin bisa disampaikan melalui kolom chat untuk bisa memberikan semangat juga kepada teman-teman peserta yang lainnya. Oke, semoga di siang hari ini Bapak dan Ibu atau kawan pajak semuanya sudah makan siang, biar semakin semangat untuk kita sharing-sharing terkait kelas pajak pada siang kali ini. Atau mungkin bisa disediakan juga makanan-makanan pendampingnya yang menemani Bapak dan Ibu untuk mengikuti kelas pajak pada siang hari ini. Dan kami himbau untuk kawan pajak semuanya, silakan untuk merename terlebih dahulu namanya dengan nama wajib pajak.
yang bersangkutan. Karena di sini kami cek masih ada beberapa yang masih menggunakan nomor. Jadi silakan untuk disesuaikan namanya. Dan kalau bisa dan berkenan tidak ada kendala, bisa di open videonya, open kameranya. Biar kita semakin tahu gitu ya wajah-wajah dari kawan pajak semuanya yang cantik dan ganteng-ganteng ini. Oke. Bagaimana suara saya sudah terdengar dengan jelas ya? Oke, nggak ada kendala. Maka sebelum kami lanjut, perkenalkan saya untuk berpantun dulu. Mbak Dea pergi ke Wajak, membawa oleh-oleh kuaci. Selamat siang kawan pajak, perkenalkan saya Noveni Pertamawati. Perkenalkan, nama saya Noveni Pertamawati. Saya selaku penyuluh di KPP Pratama Malang Selatan yang nanti akan memandu kawan pajak semua dalam mengikuti kelas pajak siang kali ini. Dan tentunya saya di sini tidak sendiri, saya juga bersama Kak Erdia, nama lengkapnya Erdia Firdausi. Di Zoom namanya KPP Malsel juga ya, nanti yang akan menjadi narasumber atau pemateri dalam kelas pajak siang kali ini. Dan tanpa berlama-lama, mari kita langsung saja ke materi intinya, yaitu terkait EPBK dan pemutakhiran data mandiri. Dan seperti yang kita ketahui bersama ya, kawan pajak, bentar mohon izin untuk share screen terlebih dahulu. Oke, sudah terlihat di layar Bapak dan Ibu kawan pajak semuanya, PPT yang akan nantinya kami sampaikan. Di sini seperti yang Bapak dan Ibu ketahui semuanya ya, bahwasanya dalam akhir-akhir ini ada dua materi topik yang sangat hangat diperbincangkan, yaitu terkait EPBK atau penyampaian permohonan pemindah bukuan secara elektronik dan juga terkait pemutakhiran data mandiri. Kaitannya dengan apa? Yaitu kaitannya dengan NIK menjadi NPWP. Jadi sebelum ke materi EPBK, maka saya akan menjelaskan terkait materi pemutakhiran data mandiri terlebih dahulu secara singkatnya. NIK menjadi NPWP ini diperuntukkan untuk NPWP orang pribadi, yang mana ini adalah sebagai pelaksanaan amanat Undang-Undang HPP yang mengatur NPWP orang pribadi yang merupakan penduduk Indonesia menggunakan produk kependudukan NIK. Nah, yang sebelumnya NPWP ini digitnya sebanyak 15, dengan adanya amanat Undang-Undang HPP ini, dia akan berubah menjadi 16. Nah, dengan cara apa? Maka dengan cara melakukan pemutakhiran data mandiri ataupun dengan mengajukan permohonan perubahan data ke KPP terdaftarnya. Format NPWP baru sejak kapan? Nah, format NPWP baru ini dirilis yaitu pada saat Hari Pajak 14 Juli 2022 dengan ketentuan bahwasanya per 1 Januari 2024 mendatang seluruh layanan administrasi perpajakan akan menggunakan NPWP dengan format 16 digit. Jadi tidak lagi menggunakan 15 digit, akan menjadi menggunakan NIK dengan format 16 digit. Nah, bagi wajib pajak yang sebelumnya sudah terdaftar sebelum 14 Juli tahun 2022, maka ketentuannya seperti berikut. Wajib pajak yang sudah memiliki NPWP dengan format 15 harus melakukan pemadanan dengan data kependudukan. Nah, apabila belum valid, maka harus melakukan validasi atau pembaharuan terlebih dahulu ke Dispenduk Capil. Gitu. Agar apa? Agar NIK-nya itu valid. Ketika sudah valid, kawan pajak semua bisa langsung melakukan pemutakhiran data melalui DJP online ataupun melalui KPP terdaftarnya. Sedangkan untuk WP baru bagaimana prosesnya Kak? Gitu. Kalau untuk WP baru yang telah terdaftar sejak 14 Juli 2022, maka NIK ini akan diaktifasi sebagai NPWP secara langsung pada saat
Nah, halo, sudah terdengar lagi ya? Untuk wajib pajak baru seperti apa perlakuannya? Untuk wajib pajak baru, yang dia baru terdaftar setelah tanggal 14 Juli 2022, maka dia akan diaktifasi sebagai NPWP, NIK-nya secara langsung pada saat pendaftaran tadi, sehingga NPWP-nya sudah berformat 16 digit tadi. Berikut adalah tata cara aktivasi NIK menjadi NPWP. Ini secara gambaran umumnya dulu, sebelum nantinya akan saya pandu untuk melakukan secara tutorial langsung gitu ya, melalui DJP online. Nah, di sini ketika kawan pajak semuanya sudah masuk ke DJP online, maka akan ada menu profil. Diklik bagian profil, di sini ada bagian data utama. Nah, di bagian data utama, Bapak dan Ibu atau kawan pajak semua bisa mengecek status validitas data utamanya. Apakah di sini statusnya perlu dikonfirmasi ataukah sudah valid? Ketika perlu dikonfirmasi, maka Bapak dan Ibu harus melakukan pemutakhiran terlebih dahulu agar datanya berubah menjadi valid. Caranya seperti apa? Di kolom 2 bisa mengisikan NIK yang sudah update atau yang sudah terbaru gitu. Karena ada beberapa dari wajib pajak ketika datang ke helpdesk ataupun misal ke KPP, ternyata NIK-nya ini masih belum yang terbaru sehingga harus melakukan update data dulu di Dukcapil. Setelah di-input NIK-nya, bisa dicek di bagian nama, tempat lahir, dan juga tanggal lahir, apakah sudah sesuai. Gitu. Kalau sudah sesuai, maka jangan lupa klik yang poin 3, klik validasi. Nanti akan secara otomatis datanya menjadi valid. Dan jangan lupa, untuk yang terakhir, langkahnya adalah klik ubah profil. Gitu. Nah, baik, biar mengetahui secara jelas ya bagaimana cara untuk melakukan aktivasi NIK ini. Oke, ini adalah salah satu tampilan dari DJP online milik saya sendiri ya. Kawan pajak kalau misalnya sudah memiliki akun, baik dari akun orang pribadi apapun badannya, silakan bisa dicek. Tapi ini yang saya jelaskan adalah terkait pemutakhiran data mandiri untuk wajib pajak orang pribadi ya. Jadi meskipun badan ketika punya NPWP, pengurusnya ya, ketika punya NPWP wajib untuk melakukan pemutakhiran data terlebih dahulu. Di sini ada beberapa menu. Kalau untuk melakukan pemutakhiran data, berarti kawan pajak bisa klik menu profil. Dari menu profil di sini, bisa dicek dulu di status validitas data utama. Nah, kalau yang tadi saya sebagai contoh, dia masih perlu konfirmasi dulu tuh. Nah, sementara kalau dari diri saya sendiri, maka di sini sudah statusnya valid. Gitu. Ketika sudah valid, maka kolom untuk ubah profil sudah tidak ada lagi. Seperti itu. Caranya sama, pastikan dulu status validitasnya di sini perlu dikonfirmasi. Kalau masih perlu dikonfirmasi, silakan isi data NIK-nya, kemudian dipastikan lagi nama, tempat lahir, dan tanggal lahir, cek validasi, dan ubah profil. Jadi cukup sederhana sebenarnya untuk melakukan pemutakhiran data mandiri tadi. Nah, efeknya apa? Ketika Bapak dan Ibu sudah melakukan pemutakhiran data secara mandiri, maka Bapak dan Ibu bisa login ke DJP online menggunakan NPWP 15 digit ataupun bisa juga melalui NIK 16 digit gitu. Karena nantinya NIK 16 digit atau NPWP 16 digit ini akan digunakan untuk mengakses layanan perpajakan secara keseluruhan. Hanya saja di masa transisi ini hanya dikhususkan masih terbatas untuk login di DJP online saja. Oke. Untuk pemutakhiran data cukup
Sekian, nanti apabila ada pertanyaan, Bapak dan Ibu bisa langsung menuliskan di kolom chat atau mungkin raise hand ketika nanti sudah waktunya masuk di sesi tanya jawab. Selanjutnya akan masuk ke materi kedua, yaitu EPBK. Dasar hukum dari pemindahbukuan itu sendiri ada 3, yaitu Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan, yang mana sebelumnya adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 yang menjelaskan tentang KUP, Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang HPP. Kemudian yang kedua adalah Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 242 Tahun 2014 yang menjelaskan tentang tata cara pembayaran dan penyetoran pajak. Nah, di sini dijelaskan bagaimana terkait persyaratan atau apa yang dimaksud dengan pemindahbukuan itu tadi. Dan yang ketiga adalah Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per 27 PJ 2021 yang menjelaskan terkait jenis pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan secara elektronik, persyaratan dokumen elektronik yang harus dilampirkan. Kak, kok ini dijelaskan terkait elektronik ya, buat apa gitu kan ya? Nah, dokumen elektronik ini digunakan untuk salah satu cara untuk mengakses EPBK tadi, untuk mengajukan EPBK. Karena nanti kaitannya dengan elektronik, maka ada dokumen, salah satu dokumen yang digunakan untuk mensubmit permohonan PBK kawan pajak semua. Saya berikan penjelasan secara umum dulu ya, pemindahbukuan itu apa sih gitu. Di pasal 1 ayat 28 PMK 242 tahun 2018, proses pemindahbukuan penerimaan pajak untuk dibukukan pada penerimaan pajak yang sesuai. Secara gampang seperti ini, ketika kawan pajak sudah melakukan kewajiban pembayaran, namun ada kesalahan dalam pembayaran ataupun penyetoran pajaknya, baik dari NPWP, baik dari kode jenis pajak, kemudian kode jenis toran, atau mungkin dari nominalnya juga ada kesalahan, maka kawan pajak bisa mengajukan pemindahbukuan. Jadi sistemnya itu dengan pemindahbukuan. Nah, siapa yang mengajukan? Bisa dari wajib pajak, bisa juga dari pemotong dan pemungut, dan juga dengan pihak lainnya. Ini tergantung nanti case-nya masing-masing ya. Nah, cara penyampaian seperti apa? Dulu sebelum rilis EPBK, maka permohonan itu diajukan melalui manual, Mas Ian, yaitu diajukan secara langsung ke KPP, datang ke loket TPT, berkas disampaikan, nanti dapat bukti penerimaan, tanda terima gitu ya, bukti penerimaan. Sementara kalau misalnya wajib pajak tidak bisa datang atau bertemu langsung di loket TPT, kawan pajak bisa mengirimkan melalui pos ataupun jasa pengiriman lainnya. Nah, untuk saat ini yang mana sudah dirilis sejak 12 Desember 2022, 12/12/2022, tanggal cantik ya, DJP sudah merilis kanal atau penyampaian alternatif dari permohonan pemindahbukuan ini secara elektronik yang disebut dengan EPBK. Nah, EPBK itu adalah aplikasi penyampaian permohonan layanan pemindahbukuan secara elektronik yang tersedia di pajak.go.id. Pajak.go.id ini adalah DJP online, seperti yang saya tadi login. Jadi permohonannya bukan melalui aplikasi yang di-download di Play Store ya, kawan pajak, tapi EPBK ini sudah disediakan melalui web-based gitu, di DJP online. Ruang lingkup untuk EPBK ini, karena sekarang yang sudah digunakan secara nasional itu masih versi 1 ya, kawan pajak, karena sebelumnya baru dilakukan di KPP tertentu, namanya KPP piloting, dan per 12 Desember kemarin sudah diberlakukan secara nasional untuk seluruh KPP dan seluruh wajib pajak. Gitu. Dan ini akan dilakukan pengembangan secara terus-menerus gitu ya. Untuk saat ini yang sudah dikeluarkan versi 1-nya, dia hanya bisa untuk pemindahbukuan karena adanya kesalahan dalam pengisian formulir SSP. Maksudnya seperti apa nih Kak formulir SSP? Yaitu kode billing yang diterbitkan oleh DJP. Jadi bentuknya nanti akan ada MTPN gitu. Bagaimana kalau misalnya pembayarannya melalui kode billing yang diterbitkan oleh BC atau SSPBC namanya, maka masih belum bisa menggunakan kanal EPBK, harus diajukan secara manual terlebih dahulu.
Kemudian kalau pemindah bukuan dari hasil PBK seperti apa nih Kak? Gitu. Untuk pemindah bukuan dari hasil PBK juga masih belum bisa. Jadi ruang lingkupnya masih terbatas pada formulir SSP, karena yang sering banyak dilakukan pemindah bukuan ini adalah kesalahan dalam pengisian formulir SSP itu sendiri, gitu. Kode billing yang diterbitkan dari DJP. Kemudian yang kedua adalah pemindah bukuan dalam rangka pemecahan setoran pajak dalam SSP pada NPWP yang sama. Kata kuncinya di sini adalah pemindah bukuan dengan NNPWP yang sama. Jadi PBK asal, PBK NTPN yang salah itu NPWP-nya misalkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gitu ya. Kemudian dipindah bukukan, tujuan PBK-nya juga di NPWP yang sama gitu. Nggak bisa kalau misalnya beda NPWP, misalkan dari Noveni Pertamawati pembayaran dipindah bukukan kepada Erdia Firdausi. Nah, seperti itu masih belum bisa untuk EPBK. Hanya terbatas pada NPWP yang sama, dari Noveni kepada Noveni. Dan juga satu lagi, ruang lingkupnya ini digunakan untuk pemindah bukuan selain untuk dari dan kepada pembayaran tunggakan pajak ya. Kalau misalnya kan pajak sudah sering melakukan PBK, mungkin kenal dengan istilah kode jenis toran. Kode jenis toran yang 310 atau 300 itu masih belum bisa diajukan melalui EPBK. Gitu. Ini penjelasan dari yang sebelumnya. Dokumen yang dipindah bukukan berasal dari SSP atau bukti penerimaan negara yang kode billingnya diterbitkan dari DJP, maka bisa disampaikan melalui EPBK versi 1. Sementara bukti pembayaran negara yang kode billingnya diterbitkan dari DJPJ atau disebut dengan SSPBC, maka belum bisa diajukan melalui EPBK ini, masih harus secara manual ke KPP. Bisa langsung ataupun bisa melalui kantor pos atau ekspedisi. Dokumen yang dipindah bukukan asalnya dari bukti PBK, juga sama, belum bisa. Dan yang kedua, status pelaporan NTPN dalam SPT. Jika belum pernah direkam sama sekali dalam SPT, maka dia bisa untuk diajukan EPBK. Karena seringkali wajib pajak ini sudah di input atau direkam dalam SPT, namun masih ada kelebihan. Nah, bagaimana cara mengajukan pemindah bukuannya? Bisa diajukan pemindah bukuan, tapi secara manual. Gitu. Ini juga sudah saya sampaikan tadi, NPWP asal dan tujuan sama, maka bisa melalui EPBK. Sementara ketika berbeda, bahkan antara NPWP cabang ke pusat atau sebaliknya, itu juga masih belum bisa menggunakan EPBK ini, karena sudah berbeda ya nomor NPWP-nya. Kemudian untuk KJS, KJS itu adalah kode jenis toran, asal dan tujuan misalkan dari 300. 300 ini adalah untuk pembayaran data STP, surat tagihan pajak atau tunggakan pajak, maka dia masih belum bisa diajukan melalui EPBK. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Dea terkait bagaimana persiapan EPBK dan tata cara untuk mengajukan EPBK melalui DJP online. Kepada Kak Dea, saya persilakan. Ya, baik. Terima kasih, Kak Noveni. Selamat siang, kawan pajak semuanya. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Jelas. Sudah terdengar dengan jelas ya. Terima kasih, Kak Noven. Kali ini dengan saya, Dea, kita akan membahas tentang bagaimana. Tadi sudah dijelaskan kayak IPBK itu apa sih? IPBK merupakan salah satu sarana tambahan atau kanal tambahan untuk penyampaian permohonan pemindah bukuan. Kalau sebelumnya hanya bisa diajukan baik permohonan kertas, baik secara langsung ke TPT maupun diajukan lewat pos, sekarang bisa nih kawan pajak di kantor saja atau di rumah saja tanpa harus ke kantor pajak, tanpa harus mengirim dokumen fisik itu bisa mengajukan permohonan pemindah bukuan. Kita akan share screen dulu. Kelanjutan dari slide yang tadi.
Sudah terlihat ya. Nah, ini jadi apa saja yang harus kita siapkan kalau kita mau mengajukan permohonan pemindah bukuan secara IPBK lewat DJP online tadi. Yang pertama, kita harus memiliki penyetoran pajak yang memang akan kita pindah bukukan. Jadi penyetoran yang pembayarannya ini salah. Salah, akhirnya akan kita ajukan untuk pemindah bukuan. Nah, penyetoran ini harap diingat bahwa harus memenuhi ketentuan yang tadi Kak Noveni jelaskan. Bahwa NPWP tujuannya sama, kemudian KJS-nya mencakup ruang lingkup yang tadi dijelaskan Kak Noveni. Seperti itu. Yang kedua, apa yang harus kita siapkan? Yaitu akun DJP online yang sudah terregistrasi. Jadi kita akan menggunakan DJP online bagi kawan pajak yang sudah memiliki akun DJP online, berarti nanti kita tinggal login. Nah, bagaimana untuk memiliki akun DJP online apabila kawan pajak belum pernah mempunyai akun DJP online atau bahkan mungkin belum aktivasi EVIN atas NPWP-nya, maka harus aktivasi EVIN terlebih dahulu. Setelah aktivasi EVIN, nanti akan buat akun di DJP online. Kalau sudah berhasil buat akun, baru kita bisa login ke DJP online. Nah, akun DJP online yang akan kita buat untuk mengajukan PPK, yaitu adalah DJP online si pemilik PPN itu tadi. Jadi NPWP-nya ya atas NPWP yang akan kita ajukan pemindahan bukuan. Itu harus sinkron. Harus kita siapkan. Yang ketiga adalah sertifikat elektronik. Selain harus memiliki akun DJP online, kawan pajak juga harus sudah memiliki sertifikat elektronik. Ini sertifikat elektronik ini sudah kita gunakan juga untuk Ibu Pot unifikasi. Kalau kawan pajak sudah familiar ya, elektronik ini nanti yang kita gunakan untuk mengirim permohonannya. Jadi mungkin kawan pajak, bagi kawan pajak yang belum memiliki sertifikat elektronik, SNPWP-nya ini bisa diajukan terlebih dahulu. Nah, ini kita akan membuka DJP online. Kalau tadi sudah disiapkan ya, kita akan buka DJP online. Kita akan coba praktik, saya akan tunjukkan praktik kita akan memindah bukukan NPWP-nya ini dari NPWP-nya Kantor Pelayanan Pajak Pertama Malang Selatan. Nominalnya 104.500. Ini akan kita pindah bukukan. Jadi ceritanya salah nih. Yang untuk masa November 2022 sebenarnya hanya 100.000. Berarti kan ada kelebihan 4.500 ya. Ini akan kita pindah bukukan 4.500-nya. Gimana? Kita bisa pindah bukukan ke masa pajak yang lainnya atau kode akun pajak dan kode jenis setoran yang lainnya. Kalau di contoh ini kita hanya akan memindah bukukan sebesar 4.500 ke masa berikutnya, yaitu masa Desember 2022. Jadi kita sudah harus tahu NTPN yang salah yang mau dipindah bukukan sama tujuan pemindah bukuan kita. Kalau sudah kita siapkan, kita masuk ke DJP online. Ini kita akan login akun DJP online. Alamat DJP online adalah djponline.pajak.go.id. Kita login dengan memasukkan NPWP, kata sandi, dan juga kode keamanan. Kode keamanan ini akan berubah setiap kali kita login. Kalau sudah mengisikan NPWP, kata sandi, dan kode keamanan, kita klik login. Kalau muncul seperti ini, berarti bisa kita close dulu. Kak gede nepi ya gitu. Ini loh.
Baik, sudah terlihat ya. Kalau kita sudah berhasil login di DJP Online, ini sudah terlihat nomor NPWP kita dan juga nama NPWP-nya, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan, Pajak Kementerian Keuangan. Ada beberapa menu yang bisa kita pilih di DJP Online. Ada menu informasi, profil, bayar, lapor, dan layanan. Nah, di mana kita akan mengakses IPBK-nya? IPBK nantinya akan masuk ke menu layanan, tetapi tidak serta-merta akan masuk ke menu layanan yang bisa kita pilih. Terlebih dahulu, kita harus mengaktifasi fiturnya agar kita bisa memanfaatkan layanan IPBK. Mengaktifasi fiturnya dengan memilih menu profil, kemudian kita pilih aktivasi fitur. Nah, ini ada beberapa menu nih yang sebenarnya bisa kita aktifasi untuk kita manfaatkan di dalam DJP Online. Kalau misalkan belum tercentang, berarti menunya belum aktif, belum diaktifasi. Untuk mengaktifasi, kita klik dulu. Karena kita mau klik yang PBK, IPBK kita klik, lalu kita klik yang ubah fitur layanan. Apakah Anda yakin ingin mengubah? Kita klik iya. Nanti setelah ini biasanya otomatis akan terlog out, dan kita akan diminta untuk login ulang. Setelah login ulang, kita bisa langsung ke menu yang layanan. Nah, tadi kan belum ada ya IPBK, sekarang karena kita sudah aktivasi, sudah ada, sudah muncul nih menu IPBK. Kita bisa pilih. Tampilannya seperti ini. Ada beberapa menu juga yang bisa kita pilih. Ada dashboard, permohonan, monitoring, dan juga konfirmasi. Dashboard ini adalah histori permohonan pemindah bukuan yang telah selesai, nanti akan masuk ke menu yang dashboard. Di sini kosong karena memang baru saja kita aktifasi dan kita masih belum pernah mengajukan permohonan IPBK. Kemudian dashboard permohonan, nanti untuk mengajukan permohonan IPBK-nya, monitoring untuk memonitor atau memantau progres dari permohonan PBK yang kita ajukan lewat IPBK. Dan konfirmasi ini untuk mengonfirmasi permohonan kita. Kita akan langsung coba untuk permohonan. Untuk mengajukan, kita klik yang permohonan. Nah, ini tampilannya akan seperti ini. Di sebelah kiri, Bapak dan Ibu, kawan pajak sekalian, ada yang di warna kuning ini petunjuk pengisian. Kalau misalkan Bapak dan Ibu bingung, ini bisa kita klik dulu. Petunjuk pengisiannya, kita lihat dulu. Kalau sudah paham, kita bisa coba masukkan NTPN yang akan kita ajukan permohonan pemindah bukuan. Ini kita masukkan NTPN-nya. Kalau sudah, kita bisa klik cari. Saat kita klik cari, kita akan diminta untuk memasukkan kode keamanan sesuai CAPTCHA yang terlihat. Kalau sudah, kita klik lanjutkan. Nanti akan secara otomatis menampilkan tanggal bayar kita dan juga nilai pajak yang telah kita setorkan menggunakan NTPN itu. Nah, NTPN ini dapat Bapak dan Ibu kawan pajak input secara manual, diketikkan satu-satu, atau bisa melalui rumah konfirmasi. Jadi NTPN ini kan merupakan kombinasi dari angka dan huruf yang lumayan susah untuk diketik ya. Jadi kalau misalkan Bapak dan Ibu ingin memastikan NTPN yang kita masukkan itu benar, Bapak dan Ibu dapat memanfaatkan menu atau fasilitas rumah konfirmasi. Itu sudah disediakan di bawahnya pengecekan NTPN. Ini kita bisa pilih dulu rumah konfirmasi. Ini nanti bisa kita masukkan by kode billing yang lebih mudah untuk kita ketikkan. Nanti setelah kode billingnya kita masukkan, akan keluar NTPN-nya, dan NTPN-nya sudah pasti benar, tinggal kita copy dan kita paste ke NTPN ini. Kita cari.
Sudah muncul tanggal bayar atas NTPN ini sama ya, 104.500 untuk nilainya. Itu. Kemudian Bapak dan Ibu kawan pajak diminta untuk memasukkan nomor HP dan email. Nah, ini silahkan memasukkan nomor HP dan email yang aktif, yang bisa dihubungi. Karena apa? Karena IPBK ini bukanlah permohonan yang nanti akan tergenerate secara otomatis langsung setelah kita input semuanya, langsung pemindah bukuannya selesai. Itu enggak. Jadi nanti modelnya adalah permohonan ini, kalau sudah kita selesai kirimkan, akan masuk ke KPP. Di mana di KPP nanti akan melewati proses penelitian terlebih dahulu. Nah, di dalam proses penelitian akan dilihat oleh petugasnya. Mungkin apabila petugasnya ingin mengonfirmasi hal-hal lebih lanjut tentang permohonannya, nah petugasnya bisa tuh, oh menghubungi nomor ini atau email ini. Gitu. Jadi bisa kita isikan nomornya dan email yang bisa dihubungi. Kalau sudah, di bawahnya ada uraian yang terdiri dari 3 kolom. Yang paling kiri uraian, yang tengah adalah pemindah bukuan dari. Ini berarti terisi identitas-identitas atau detail-detail data NTPN asal kita. Kemudian kolom yang paling kanan adalah pemindah bukuan kepada. Yang akan kita isi nanti kita mau isi tujuannya berapa sih gitu yang akan kita ajukan untuk permohonan pemindah bukuannya. Gitu. Ini di baris yang pertama adalah NPWP dan nama wajib pajak. Ini default tidak akan bisa kita ubah pemindah bukuan kepadanya. Karena apa? Karena tadi sudah dijelaskan oleh Kak Noveni bahwa IPBK ini hanya provide untuk NPWP tujuan yang sama dengan NPWP asal. Kita belum provide untuk NPWP yang berbeda, masih dalam tahap pengembangan. Kita doakan nanti di kemudian hari, nanti setiap tahap proses perkembangan, nanti untuk versi IPBK yang lebih baru bisa provide untuk NPWP yang berbeda. Kemudian nominal pembayaran asal adalah 104.500. Kemudian yang pemindah bukuan kepada, kita isi tujuan pemindah bukuan kita, berapa sih yang mau kita pindahkan ke pembayaran yang lainnya. Kalau misalkan yang benar tadi adalah 100.000, berarti nilai pemindah bukuan kepadanya kita isi 4.500. Nilai pemindah bukuan tentu saja tidak bisa melebihi nilai sisa NTPN. Jadi harus kurang dari NTPN. Kalau mau kita pindah bukukan full semuanya, ya berarti kita isi 104.500. Mata uangnya rupiah. Kemudian kode akun pajaknya, ini asalnya adalah PPh pasal 23. Tidak kita rubah juga, kita akan tetap memindah bukukan untuk PPh pasal 23 dengan kode akun pajak 411124. Kode jenis setorannya juga kita tidak akan rubah. Kalau misalkan kode ada detail yang tidak berubah untuk tujuannya, maka tidak perlu kita ubah sama sekali. Kita hanya akan mengubah yang tujuan pemindah bukuannya memang berbeda. Kalau yang beda tadi nominal, ya nominalnya kita isi berapa yang akan dipindah bukukan, sama masa pajaknya. Ini kita pindah bukukan untuk masa pajak berikutnya. Berarti kita pilih masa pajak Desember. Nah, nomor objek pajak diisi apa, Kak? Nomor objek pajak itu biasanya dimiliki oleh objek tanah dan bangunan. Biasanya ini untuk penyetoran atas pengalihan atau atas sewa hak tanah dan bangunan. Kalau tanah dan bangunan itu punya nomor objek pajak. Kalau yang kita mintakan pemindah bukuan itu tentang PPh final atas pengalihan tanah dan bangunan, kita bisa isi NOP-nya atau nomor objek pajaknya. Kalau bukan atas tanah dan bangunan, maka tidak ada NOP, kita bisa kosongi saja. Nah, kemudian alasan pemindah bukuan. Ini harap kita isikan alasan yang lebih jelas, lebih panjang, lebih bagus. Jadi nanti pas petugasnya lihat, oh alasannya tuh ini loh gitu. Karena untuk IPBK ini di sistem oleh Direktorat Jenderal Pajak di-provide karakter untuk alasan hingga 4.000 karakter. Itu menurut kami sudah lumayan sangat banyak ya. Jadi silahkan diketikkan alasannya lebih jelas, lebih bagus. Gitu. Bisa diisikan karena adanya kesalahan
nominal penyetoran PPh pasal 23. Seharusnya sebesar P100. Itu bisa. Lebih panjang juga lebih bagus, enggak apa-apa. Gitu. Kalau sudah selesai, kita bisa lihat cross-check lagi. Apakah pemindah bukuan kepadanya sudah kita isikan dengan benar dan alasannya juga. Kalau sudah, kita harus centang sebagai tanda bahwa kita menyetujui ketentuan atas permohonan ini. Dengan ini saya menyatakan tunduk dan patuh dengan segala ketentuan yang mengatur tentang permohonan pemindah bukuan. Kalau sudah selesai, kita klik simpan. Nah, setelah klik simpan, nanti juga akan ada ringkasan permohonannya. Jadi di ringkasan ini kita bisa memastikan lagi apakah permohonan kita sudah benar atau belum. Kita cek pemindah bukuan dari dan pemindah bukuannya kepada. Sudah benar atau belum? Juga nomor HP dan email yang bisa dihubungi dan aktif. Nah, di sini kita akan diminta untuk memasukkan passphrase dan juga memilih file sertifikat elektronik yang tadi masih aktif. Ini harus dimasukkan. Kenapa harus dimasukkan? Karena dengan memasukkan passphrase dan sertifikat elektronik tadi, baru bisa generate bukti penerimaan atas permohonannya. Kalau sudah dimasukkan passphrase-nya dan memilih sertifikat elektroniknya, bisa dicentang yang saya yakin bahwa data permohonan pemindah bukuan adalah benar dan telah sesuai. Kalau sudah, kita klik kirim permintaan. Nah, dengan klik kirim permintaan, nanti langsung generate bukti penerimaannya. Karena KPP Pratama Malang Selatan ini tidak akan mengajukan pemindah bukuan, jadi nanti contohnya sampai sini saja. Semoga sudah jelas ya langkah sampai dengan mengirim permintaan. Cukup simpel, kita hanya perlu memasukkan NTPN, memasukkan data pemindah bukuan kepada, lalu masukkan passphrase dan juga sertifikat elektronik, kirim permintaan, selesai. Ini kita coba kembali ke tadi. Ini sudah dijelaskan yang ini ya. Nah, kalau sudah, itu tadi seperti yang sudah saya jelaskan, akan otomatis mengenerate bukti penerimaan surat untuk permohonannya. Bukti penerimaan surat formatnya yang seperti itu, form nomor bla bla bla, belakangnya tahun. Gitu. Ini nanti bisa kita lihat di menu monitoring. Jadi setelah kirim permintaan, langsung generate akan masuk ke menu monitoring. Di dalam menu monitoring ini, kita bisa memantau tindak lanjut permohonan yang telah berhasil diajukan. Nah, status ini kalau orange diproses, ini artinya berarti permohonan pemindah bukuan kita masih dalam proses penelitian di KPP. Kalau sudah berubah menjadi hijau disetujui, berarti sudah selesai, sudah dikabulkan permohonannya, atau bisa juga permohonannya ditolak. Kemudian aksi yang kedua, yang pemenuhan kedua itu adalah lihat BPS untuk melihat bukti penerimaan surat. Ini bisa kita unduh dan cetak juga. Biasanya buat apa? Buat arsip kita, atau nanti kalau misalkan hasil pemindah bukuan kita itu ingin kita ambil, itu kita bisa menunjukkan ke petugas TPT hasil print out BPS itu. Icon yang ketiga untuk mencetak permohonan, jadi bisa menampilkan formulir permohonan pemindah bukuan yang sudah kita masukkan tadi, dan juga icon yang keempat untuk detail permohonan. Kita dapat mengetahui proses permohonan pemindah bukuan yang disampaikan sudah sampai tahap mana. Nah, nanti untuk detail permohonan, tampilannya akan seperti ini. Jadi ada bagan alur yang bisa kita lihat. Mulai dari yang biru diajukan, itu berarti sudah berhasil kita ajukan untuk permohonan pemindah bukuannya. Kemudian alur yang kedua masuk ke pengecekan. Alur yang ketiga, disposisi pengajuan pemindah bukuan. Ini berarti ceritanya di KPP ini sedang proses disposisi dari kepala seksi ke petugas peneliti.
Nanti kalau sudah selesai disposisi dan diterima oleh petugas peneliti, alurnya akan masuk ke penelitian pemindah bukuan. Nanti kalau sudah selesai dikerjakan oleh petugas peneliti, maka akan sampai di alur yang nomor 5, persetujuan atau penolakan pemindah bukuan. Nah, sampai di sini berarti kita sudah tahu nih hasilnya disetujui atau ditolak. Dokumennya itu nanti akan bisa kita cetak. Akhirnya selesai. Statusnya pada saat itu pun juga akan tertulis di yang bawah. Kalau sudah sampai di alur yang nomor 3, di bawahnya juga akan dijelaskan. Saat ini statusnya sampai dengan disposisi pengajuan pemindah bukuan. Nah, perlu diingat berapa lama nih Kak saya harus menunggu. Nah, ini proses bisnisnya sama dengan permohonan pemindah bukuan yang diajukan secara langsung ke KPP. Yaitu prosesnya 21 hari kerja, 21 hari sejak diterima lengkap. Nah, kalau misalkan biru-birunya tadi sudah sampai di tahap selesai, nanti tampilannya akan seperti ini. Tampilan monitoring atau tracking permohonan jika telah disetujui. Di bawahnya nanti akan diisikan juga alasan pemindah bukuannya. Gitu. Nah, setelah itu kita juga bisa mencetak kalau sudah selesai ya. Kita bisa memilih menu cetak, nanti tampilannya akan seperti ini. Nah, ini pun hasilnya itu akan dikirimkan oleh Gas KPP Pratama Malang Selatan kalau misalkan diajukan ke kami ya. Atau misalkan mau diambil pun juga nggak apa-apa. Nanti chat aja ke live chat layanan kami atau bisa lewat telepon bahwa pemindah bukuannya akan kami ambil saja, Kak. Itu. Kalau mau diambil nanti tinggal ditunjukkan print out BPS-nya tadi. Sampai dengan saat ini, nah berarti sudah selesai permohonan pemindah bukuannya. Ini, Bapak dan Ibu dapat menghubungi kami lewat layanan telepon ke nomor kantor kami, atau juga bisa lewat chat WhatsApp di 0852 9000 8623. Di email juga bisa. Kalau misalkan membutuhkan informasi-informasi perpajakan, bisa mengunjungi link tautan kami di biolinki.co/pajak Malang Selatan. Nah, yes. Ini untuk materi IPBK-nya sudah selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang, saya kembalikan ke Kak Noveni. Oke, terima kasih Kak Dea atas penjelasannya yang sangat jelas terkait IPBK ini. Untuk pemutakhiran data mandiri dan juga bagaimana cara untuk mengakses ataupun mengajukan permohonan melalui IPBK sudah kami jelaskan. Bagaimana kawan pajak semuanya, apakah sudah jelas atau sangat jelas, atau mungkin masih ada kendala? Apabila masih ada kendala ataupun mungkin pertanyaan di luar yang kita sampaikan, tapi masih dalam topik yang sama, yaitu pemutakhiran data mandiri terkait NIK menjadi NPWP dan juga permohonan PBK secara online, silakan bisa disampaikan di kolom chat Zoom ataupun bisa raise hand. Nanti ketika sudah kami persilakan, silakan untuk disampaikan pertanyaannya. Dan mungkin sedikit tambahan ya terkait tadi PBK, bukti PBK-nya sudah bisa langsung dilihat di DJP online karena seperti yang dijelaskan oleh Kak Dia tadi, trackingnya sudah sangat jelas gitu ya dari awal permohonan sampai persetujuan. Dan di sana nanti juga sudah akan muncul nomor PBK-nya. Dan itu sudah bisa langsung digunakan ketika kawan pajak misalkan butuh untuk melakukan pelaporan SPT dari hasil PBK. Nah, pertanyaannya apakah itu sudah menjadi bukti PBK yang sah, diakui secara peraturan? Tidak ya kawan pajak, jadi itu hanya sebagai dokumen salinan saja. Gitu. Cuman untuk nomor PBK-nya sudah bisa langsung digunakan. Nah, kalau untuk mengetahui atau mendapatkan hasil yang sesuai peraturan gitu ya, yang masih dapat dari KPP, ditandatangani dan stempel basah, maka itu akan dikirimkan atau bisa juga diambil di KPP. Gitu. Apabila tidak ada konfirmasi, maka akan secara otomatis dikirimkan gitu ya, Kak. Ini ada satu pertanyaan, Kak. Kak, kalau yang sudah punya NPWP, oh ya, mohon maaf. Pertanyaan dari Ibu Yuli Handayani. Kalau yang sudah punya NPWP, apakah tetap pakai NPWP? Apa ganti NIK? Oke.
Berarti ini sebelum tanggal 14 Juli 2022 sudah punya NPWP ya, Bu Yuli. Jadi ketika sudah punya NPWP, maka ketentuannya adalah sejak 14 Juli 2022 tetap harus melakukan update data atau perubahan data mandiri, yaitu NIK-nya diaktifasi atau dipadankan dengan NPWP itu tadi. Karena nantinya per 1 Januari 2024, seluruh layanan administrasi perpajakan akan menggunakan NPWP dengan format baru itu, yaitu dengan menggunakan format NIK 16 digit gitu. Kenapa sih? Karena ada suatu program dari pemerintah yang mengharuskan SIN gitu, SIN, Single Identity Number gitu. Jadi dari DJP sendiri mendukung program pemerintah ini untuk menggunakan satu basis data gitu, yaitu tidak dari banyak nomor gitu, misalkan NPWP sendiri, KTP sendiri, kemudian SIM sendiri gitu. Nah, nantinya itu akan jadi satu, yaitu menggunakan nomor identitas number tadi, yaitu pakai NIK. Jadi jawabannya adalah tetap akan menggunakan NPWP, tapi NPWP-nya itu berganti dengan format baru, yaitu berganti dengan NIK tadi. Kalau nggak melakukan pemadanan data gimana? Konsekuensinya adalah ketika sudah lebih dari per 1 Januari 2024, maka Bapak dan Ibu nggak akan bisa mengajukan layanan perpajakan. Seperti itu. Jadi baiknya sebelum tanggal 31 Maret 2023 nantinya, silakan Bapak dan Ibu untuk segera melakukan update data, beserta juga mungkin saudara-saudaranya, temannya gitu ya, untuk diajakin, dikasih tahu nih ilmunya dibagikan dari hasil kelas pajak siang kali ini. Nah, untuk apa? Untuk melakukan update data tadi, seperti itu. Bagaimana? Apakah sudah jelas dari Bu Yuli? Atau masih ada pertanyaan lagi? Oke, kalau sudah jelas, kami lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Kak Dea, untuk EPBK, apakah bisa dilakukan PBK untuk pecah bulan? Contohnya, sudah bayar bulan Desember sebesar 150.000, tapi mau dipecah ke bulan Januari dan Februari sebesar masing-masing 50.000. Seperti apa nih Kak jawabannya? Iya, terima kasih. Itu tadi pertanyaan dari Kak Hafid Panji Laksana. Hafid Panji Laksana ya. Iya. Jadi apakah kita bisa memecah bulannya itu ke banyak bulan? Jadi misalkan tadi ada kelebihan berapa 50.000 untuk bulan Januari dan 50.000 lagi untuk bulan Februari. Misalkan yang utuh tadi di Desember ya. Apakah bisa diajukan untuk pecah kedua bulan? Itu bisa. Nah, yang perlu diperhatikan adalah satu permohonan PBK yaitu untuk satu pembayaran gitu. Jadi hasilnya itu ya satu. Kalau misalkan atas satu NTPN tadi mau dipecah menjadi dua, berarti ada berapa permohonan pemindah bukuan? Ya ada dua gitu. Jadi tadi atas NTPN yang utuh tadi bisa diajukan permohonan yang pertama untuk masa Januari, kemudian nanti diajukan lagi permohonan yang kedua untuk masa Februari. Ada pertanyaan lain lagi Kak Novin? Berarti bisa diajukan melalui EPBK ya Kak, nggak harus melalui manual. Yang perlu dipastikan adalah NPWP-nya sama, kemudian tidak untuk tunggakan pajak Ya. pembayarannya. Jadi yang kode jenis setorannya tadi diperhatikan ya, mana saja yang bisa diajukan untuk permohonan melalui IPBK. Dan tentunya memang ada kelebihan store di masa Desember. Kalau sudah dilaporkan dan memang itu untuk pembayaran di bulan Desember, ya seharusnya nanti penelitian akan ditolak gitu ya. Untuk selanjutnya dari Juliawati, saya gabung dengan Vivi Novita. Ini pertanyaannya terkait cabang. Kalau untuk cabang, apa perlu dilakukan pemutakhiran atau cukup di pusat saja? Untuk NPWP badan tetap 15 digit ya Kak?
untuk NPWP baik badan ataupun orang pribadi, baik pusat, kemudian cabang, maka dia akan menggunakan NPWP 16 digit. Cuman bedanya adalah untuk cabang ataupun badan, maka dia akan memperoleh istilahnya NITU, nomor induk tempat kegiatan usaha. Dan itu akan tergenerate secara otomatis dari sistem. Nah, kalau misalnya yang sudah terdaftar NPWP-nya, maka dia akan memperoleh NITU ini secara otomatis. Nantinya akan diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Kalau sekarang masih belum menerima, tapi biasanya itu gini, kalau badan akan ditambahkan angka 0. Tadi kalau yang sempat melihat, gitu ya, mengamati di DJP online-nya KPP Pratama Malang Selatan, di bagian atas itu ada NPWP format lama, yaitu 15 digit, kemudian di bawahnya adalah ada NPWP 16 digit. Nah, itu ditambahkan angka 0 di depan NPWP-nya. Kalau misalnya untuk pertanyaan selanjutnya, untuk cabang apakah perlu dimutakhiran data? Kalau caranya orang pribadi melalui pemutakhiran data mandiri, melalui DJP online, karena terkait NIK-nya. Ya, nyantol di NIK gitu ya. Kalau untuk badan ataupun cabang, baik pusat ataupun cabang, silakan untuk melakukan update data secara mengajukan permohonan perubahan data. Perubahan datanya terkait apa? Bukan terkait NIK, tapi terkait apakah alamatnya sudah sesuai, apakah nomor teleponnya sudah sesuai, dan mungkin terkait data pengurus dan lain-lain. Silakan untuk diupdate gitu. Karena gini, ketika misalkan alamatnya berpindah, tapi wajib pajak tidak mengajukan permohonan perubahan data, maka dari KPP sendiri juga tidak akan tahu gitu. Dan hasil apa ketika ada pemberitahuan atau informasi surat menyurat korespondensi, nanti tidak akan sampai ke alamat yang terdaftar tersebut gitu. Jadi tetap dilakukan pemutakhiran, tapi prosesnya adalah melalui pengajuan permohonan perubahan data ke KPP terdaftar, baik pusatnya maupun cabangnya gitu. Pertanyaan selanjutnya Kak dari si Joni. Apakah ada denda atau sanksi jika terdapat kesalahan pada ID billing yang sudah dibayarkan? Iya, jadi kalau misalkan denda atau sanksi apabila terdapat kesalahan pada ID billing yang sudah dibayar, itu nanti akan dilihat lagi yang dimaksudkan kesalahan pada billing yang sudah dibayar itu atas pajak apa ya Kak Noven ya. Jadi kalau misalkan kesalahan itu tadi kan sudah dijelaskan oleh Kak Noven, kesalahan bisa berasal dari mana saja. Bisa dari sisi wajib pajaknya sendiri, bisa dari sisi pemotong atau pemungut, bisa dari pihak lain. Gitu. Apabila ada kesalahan, misalkan seperti tadi, kesalahannya adalah jumlah penyetoran. Seharusnya hanya distorkan 100.000, tapi ternyata distorkannya lebih. Itu nanti dampaknya bukan kepada sanksi, bukan kepada adanya sanksi. Apakah itu bisa dilaporkan nanti di SPT tanpa dipindah bukukan? Bisa. Jadi KPP Pratama Malang Selatan tetap bisa melaporkan SPT unifikasinya dengan NTPN sebesar itu. Tapi kalau bukti potongnya bunyinya hanya 100.000, dibayarkannya lebih, itu kan ya salah juga. Maksudnya ya kita terlanjur bayarnya terlalu banyak gitu. Jadi atas kesalahan seperti itu bisa dipindah bukukan kok. Bisa dipindah bukukan, jadinya nanti saldo sisanya hanya sebesar yang benar saja. Itu kalau kita membicarakan tentang kesalahan semacam itu. Nah, tapi ada juga yang kita omongkan tentang kesalahan pemotongan atau pemungutan. Jadi kalau misalkan si pemotong atau pemungutnya nih yang salah gitu. Misalkan apa? Misalkan untuk PPh pasal 22 misalkan. PPh pasal 22 itu harusnya distorkan oleh pemungut atas nama rekanan. Nah, ternyata salah nih. Kalau seperti ini salah, distorkannya mungkin atas nama pemungutnya. Atau si pemungutnya salah store nih, malah dimasukin ke NPWP yang salah, yang berbeda. Nah, kalau yang di sini itu yang jadinya terdapat kesalahan. Kalau kesalahan yang seperti ini ya bisa memicu nanti adanya sanksi atau denda. Nanti pas dilihat, oh ternyata harusnya atas NPWP rekanan ini sudah dipungut PPh pasal 22. Nah, dari sisi rekanan mungkin bisa jadi tidak tahu juga. Loh, sudah dipungut oleh instansi pemerintahnya. Ternyata bisa jadi si instansi pemerintah salah. Nah, kalau yang seperti ini salah, ini harus
betulkan. Tapi kalau untuk yang kesalahan pemotongan pemungutan ke NPWP yang berbeda, ini belum di-provide oleh IPBK. Jadi nanti bisa diajukan secara manual. Gitu. Mungkin Kak Noven mau ada yang ditambahkan? Cukup, Kak. Cukup, Kak. Sudah sesuai. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya, Kak. Dari Niki Joyo, 2004. Kak, mau dijelaskan ulang untuk update NPWP dari 15 digit menjadi 16 digit. Bagaimana tata caranya? Oke, saya jelaskan lagi ya. Di sini, baik yang ikut kelas pajak, entah itu badan ataupun cabangnya, ataupun memang orang pribadinya, silakan untuk masing-masing ketika punya NPWP update untuk NIK-nya di DJP Online. Kalau yang sudah punya NPWP dan punya akses ke DJP Online ya, silakan masing-masing untuk update. Kalau yang belum punya, maka bisa update-nya melalui KTP terdaftarnya gitu. Sekalian nanti bisa mengajukan permohonan aktivasi eFIN agar bisa mengakses DJP Online tadi. Nah, untuk tata caranya saya review singkat ya. Oke. Nah, untuk tata caranya, Bapak dan Ibu bisa login terlebih dahulu di DJP Online .pajak.go.id, nanti tinggal masukkan NPWP dan passwordnya, sama seperti halnya ketika Bapak dan Ibu akan melakukan pelaporan SPT tahunan, kan masuknya lewat DJP Online. Nanti akan muncul di halaman pertama itu menu informasi, profil, bayar, lapor, dan layanan. Untuk aktivasi sendiri, itu tersedia di menu profil. Ketika sudah masuk di menu profil, bisa dicek di poin pertama, apakah status validitas data utama perlu dikonfirmasi atau valid? Kalau valid, maka Bapak dan Ibu artinya NPWP-nya ini sudah valid dan nggak perlu untuk dilakukan pemutakhiran data. Tapi kalau misalnya di sini statusnya adalah perlu dikonfirmasi lagi, maka silakan diisi di poin yang kedua, isikan NIK. NIK atau NPWP 16 digit tadi. Pastikan NIK-nya ini adalah data yang sudah paling update dari Dukcapil. Ketika sudah diisikan, kemudian klik tab, nanti akan muncul otomatis nama, tempat lahir, dan tanggal lahir. Nah, ini pastikan juga sudah sesuai dengan data KPP yang Bapak Ibu miliki. Kalau sudah sesuai, klik validasi, kemudian klik ubah profil. Setelah itu sudah selesai, NIK-nya sudah bisa digunakan untuk login di DJP Online. Jadi pemilihannya bisa dari NPWP ataupun NIK-nya. Dan kalau Bapak Ibu ingin melakukan pemutakhiran untuk data-data yang lainnya, itu sangat bisa. Yaitu dari data lainnya, di sini ada untuk input nomor HP. Misalkan nomor HP yang dulu didaftarkan ternyata sudah nggak bisa digunakan lagi nih, gitu. Maka bisa diganti melalui DJP Online. Bapak dan Ibu nggak perlu melakukan perubahan data di KPP, gitu. Tapi untuk yang paling utama, sampai dengan 31 Maret 2023 ini, silakan untuk melakukan update data, gitu, terkait NIK-nya. Gitu. Jadi nanti semakin lama nggak akan ini ya Kak, nggak akan bingung gitu, bahwasanya NIK-nya belum diupdate nih gitu. Ini untuk tata caranya ya. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya dari Tatik Mariana. Mohon masukannya untuk karyawan tenaga lepas, tukang batu, NIK-nya apa harus diupdate juga? Dan bagaimana caranya memberikan pengertian kepada karyawan tersebut? Oke, Bu Tatik Mariana, silakan dipastikan dulu apakah dari yang bersangkutan punya NPWP atau tidak. Kalau punya NPWP, maka disampaikan untuk mengupdate datanya agar NIK ini sekaligus menjadi NPWP. Tapi, ketika misalkan tidak memiliki NPWP dan tidak ada keperluan dengan NPWP, dalam artian misalkan memang penghasilannya di bawah PTKP atau memang tidak ada pengalihan kegiatan transaksi yang membutuhkan dengan NPWP, maka NIK-nya
di update-nya hanya di sebatas di Dukcapil saja gitu. Kalau suatu saat ternyata dari karyawan tenaga lepas ini butuh NPWP, maka dia bisa melakukan pendaftaran di NPWP, pendaftaran di irek.pajak.go.id gitu. Dan nanti akan secara otomatis NPWP-nya akan menjadi 16 digit karena sudah melebihi dari tanggal 14 Juli 2022 gitu. Seperti yang saya jelaskan tadi, untuk NPWP baru, NIK akan diaktifasi menjadi NPWP seperti itu. Jadi tidak serta-merta NIK ini langsung jadi NPWP ya gitu. Jadi kalau sudah memenuhi persyaratan subjektif ataupun objektif, subjektif di sini adalah warga negara Indonesia, kemudian yang kedua adalah juga objektif memiliki penghasilan yang di atas PTKP, atau mungkin ada transaksi yang mengharuskan ada NPWP, maka dia bisa untuk melakukan pendaftaran NPWP tadi dengan cara mengaktifasi NIK menjadi NPWP gitu. Kalau kaitannya dengan mungkin PPh 21 karena di sini bekerja di PT atau perusahaan gitu, maka untuk pembuatan bukti potong, jika memang dibuatkan bukti potong, cukup memasukkan data NIK saja gitu. Karena nanti akan namanya harusnya sudah padan gitu ya dengan data yang ada di Dukcapil. Jadi harus melalui TPT ya Kak untuk pemutusan jawaban. Benar, seperti yang sudah dijelaskan tadi ya. Kemudian resen dulu ya. Oke. Untuk yang resen bisa ini. Oh, ada pertanyaan. Oke, sebelum ke yang 871087, mohon maaf karena ini nggak ada nama, jadi saya sebutnya nomor. Silakan untuk menyampaikan terkait pertanyaannya jika ingin resen. Di sini ada pertanyaannya, kalau PBK, PPh final ke PPN gitu ya. Oke, silakan Bapak atau Ibu untuk di-unmute. Oke, kalau masih belum siap, kami lanjutkan dulu dari si Joni. Jika pembayaran di atas jam 2 siang, apakah sudah termasuk terlambat dan dikenakan denda? Misalkan pada pembayaran PPh final, jika kami membayarnya pada jam 14.05, apakah sudah lebih dari maksimal jam bayar? Mau dijawab kali ya? Oke, saya bantu jawab dulu ya. Terkait ini, pembayaran di atas jam 2 itu kaitannya dengan pembayaran ke kantor pos ya. Karena setahu kami kalau di kantor pos pembayaran di atas jam 2 memang tidak bisa, itu sistem dari sana gitu. Karena mereka harus ada pembukuan kali ya di atas jam 2. Tapi ada solusi lain, yaitu Bapak dan Ibu bisa melakukan pembayaran melalui bank atau melalui ATM kayak gitu, atau bisa melalui e-banking. Nah, terkait terlambat atau tidaknya, kembali lagi ke jangka waktu pembayaran. Kalau pembayaran PPh final, maka jangka waktunya adalah tanggal 15 bulan berikutnya. Seperti itu. Jadi bukan karena lebih dari jam 2, tapi misalkan itu masih di bawah tanggal 15, maka dia terhitungnya yang terlambat. Gitu. Kecuali kalau tanggal jam 2-nya sudah tanggal 16 nih, atau misalkan PPh finalnya atas masa November, tapi dibayarkannya tanggal 16 Desember. Meskipun di bawah jam 2, ya berarti terhitungnya terlambat. Gitu. Karena kan kembali lagi ke jangka waktu pembayaran PPh final itu sendiri. Jangka waktunya adalah tanggal 15 bulan berikutnya. Gitu. Ya, ini kan untuk yang pertanyaan yang pengajuan sertifikat elektroniknya. Apakah sertifikat elektronik untuk WPOP dapat diajukan melalui surel atau kanal elektronik lainnya? Ya, jadi permohonan sertifikat elektronik untuk wajib pajak terdaftar di KPP Pratama Malang Selatan disediakan 2 cara atau 2 saluran. Yang pertama bisa diajukan secara langsung. Apabila pengajuannya secara langsung, itu direkturnya harus ikut datang. Yang kedua, oh ya, dan untuk formulir maupun persyaratannya bisa dilihat di link yang sudah saya kirim di biolinki.co/pajakmalsel. Itu sudah ada kumpulan formulir dan persyaratan yang bisa kawan pajak lihat.
Tuh, nanti sudah ada checklistnya dan sudah ada permohonannya yang bisa dicetak, diisi. Kalau badan ya berarti harus tanda tangan direktur dan stempel. Dan kalau langsung ke TPT harus diajukan oleh direkturnya juga. Direkturnya harus ikut. Yang kedua bisa secara online. Kalau secara online untuk persyaratannya juga sudah dikirimkan ke kolom chat ya. Online tinggal mengirimkan scan-scan dokumen yang perlu dilengkapi, kemudian dikirimkan ke email kami di kpp.623@pajak.go.id. Kemudian yang kesalahan ada pada masa pembayaran, misalkan yang harusnya dibayar bulan November tapi e-billing di bulan Desember. Nah, itu bisa dipindah bukukan nggak? Bisa, sepanjang memenuhi syarat untuk dipindah bukukan. Misalkan tadi yang kalau IPBK itu belum dilaporkan. Kalau belum dilaporkan ya masih bisa. Gitu. Nggak harus ke masa pajak yang maju ya, bisa mundur juga kalau memang ada kesalahan. Gitu. Oke. Ini mungkin pertanyaan tadi apakah bisa diajukan EPBK ya? Bisa-bisa aja, tapi untuk terkait penelitiannya seperti apa nanti akan kembali ke petugasnya gitu ya. Apakah memang atas NTPN ini belum pernah dikreditin atau memang ada kelebihan bayar, itu baru bisa di PBK-nya disetujui gitu ya Kak, baik dari permohonan EPBK ataupun melalui manual gitu, karena itu terkait penelitiannya. Nih, pertanyaan dari Bintoro. Terkait NIK sebagai NPWP, apakah nantinya data yang tercantum di faktur pajak sesuai dengan data NIK? Karena untuk saat ini, FT yang terbit NPWP-nya menggunakan 0000 dengan data NIK yang bersangkutan, tapi nama pembeli menggunakan nama toko dan alamat pembeli, menggunakan nama toko dan alamat pembeli menggunakan alamat toko. Apabila di e-faktur sudah terupdate, apakah nantinya nama pembeli dan alamat pembeli disesuaikan dengan data NIK? Oke, ini pertanyaannya sedikit merempet ke PPN ya, faktur pajak. Jadi terkait NIK ini, NIK itu digunakan ketika untuk orang pribadi gitu ya. Ketika memang menerbitkan faktur pajak dan lawan transaksinya itu tidak memiliki NPWP, artinya maka NPWP-nya bisa 0000 dengan kode tempat dia domisilinya, masuk wilayah kerja mana. Contoh, ketika misalkan wajib pajak ini domisilinya di Kecamatan Klojen, artinya dia masuk di KPP Pertama Malang Selatan. Maka seharusnya di situ 000000062300. Nah, yang diinputkan adalah nama dari yang bersangkutan plus NIK-nya. Jadi wajib ada NIK, karena kalau tidak menyantumkan NIK, artinya faktur pajak tersebut tidak lengkap. Gitu. Kemudian, kalau saya lihat di sini dari pertanyaannya ya, berarti ini transaksinya dengan toko, tapi tokonya belum punya NPWP. Apakah betul seperti itu? Mungkin bisa dikonfirmasi melalui kolom chat, Pak Bintoro. Oke, dipastikan dulu Pak, apakah tokonya ini memang punya NPWP, artinya dalam hal ini adalah NPWP badan. CV misalkan, kan toko itu macam-macam ya Pak, ada yang tokonya itu milik pribadi, sehingga dia menginduk ke NPWP pribadinya. Ada yang tokonya ini dalam bentuk CV ataupun PT. Nah, seharusnya kalau bentuknya itu adalah CV dan PT, seharusnya dia sudah punya NPWP, maka silakan gunakan NPWP tersebut. Tapi ketika misalkan toko ini menginduk ke NPWP orang pribadinya, dan NPWP orang pribadinya ini ada, maka gunakan NPWP. Tapi ketika misalkan memang tidak ada, silakan gunakan nama dan NIK dari si pemiliknya, seperti itu. Dan mohon konfirmasi kembali, apakah alamat toko dan juga alamat dari pemilik ini berbeda? Biasanya kalau NPWP berbedanya di berbeda kecamatan, Kak, atau masih dalam satu wilayah kerja yang sama, misalkan di KPP Pertama Malang Selatan gitu. Karena seharusnya kalau berbeda
wilayah kerja KPP, maka dia seharusnya udah punya NPWP sendiri-sendiri gitu. Jika memang saat ini belum ada, maka bisa menggunakan dari orang pribadinya gitu. Karena kalau seandainya namanya nama toko, alamatnya alamat toko, tapi menggunakan NIK, jadinya tidak sinkron gitu. Mungkin ada tambahan dari Kak Dea. Jadi misal toko ada di Suhat, saya minta NPWP ternyata tidak punya. Toko ada di Suhat, saya minta NPWP ternyata tidak punya, dan saya diberikan NIK, di mana alamat NIK-nya itu terletak di Pakis. Oke, bisa dikonfirmasikan ini karena memang data KTP dan juga data alamat tokonya berbeda gitu ya, Kak. Ini masih ada case yang lain nih. Kalau misalnya ternyata KTP-nya apakah memang dia domisilinya sesuai KTP, artinya di Pakis, atau sebenarnya dia sudah pindah nih ke Suhat, tapi belum diupdate saja data KTP-nya. Nah, itu kan juga beda perlakuan gitu ya. Kalau misalnya memang sudah harusnya diupdate ke Suhat, maka harusnya menggunakan alamat yang di Suhat. Tapi kalau misalnya tidak, ya di sini kembali lagi ke invoice-nya gitu. Kalau misalnya dari harusnya, nah itu. Kalau seandainya memang ini dia masih belum punya NPWP dan alamatnya berbeda, dan invoice-nya juga misalkan kepada toko yang seharusnya toko, cuman permasalahannya ketika toko di sini tidak ada NIK gitu. Artinya faktur pajak yang nantinya kakak terbitkan juga akan tidak lengkap gitu terhitungnya. Nah, mungkin bisa dipastikan dulu ya Kak Bintoro, dikonfirmasikan ke pemiliknya apakah ini sudah update sebenarnya, cuman data di KTP-nya baru dipakis, mungkin WP-nya sudah pindah, tapi ternyata nggak melakukan update gitu ya ke Dukcapilnya terkait KTP ataupun NPWP seperti itu. Begitu ya, Pak. Oke. Untuk yang raise hand dari nomor 871087000, kami berikan kesempatan untuk menyampaikan pertanyaannya. Mungkin ini bisa pertanyaan terakhir gitu ya, sebelum kami tutup. Oke, mungkin ini sudah saya unmute ya. Saya harap dengan Bapak dan Ibu atau kan pajak semuanya yang mengikuti kelas pajak online kali ini, silahkan kami himbau sekali lagi untuk melakukan pembaharuan data atau pemutakhiran data mandiri melalui DJP online-nya, agar nantinya ketika sudah memasuki 1 Januari 2024, Bapak dan Ibu nggak perlu risau lagi gitu, karena NIK-nya sudah valid dan sudah sesuai gitu. Dan di sini insya Allah akan kami monitoring juga gitu ya sampai kurang lebih 31 Maret 2023 gitu. Kami harapkan sebelum tanggal itu, sebelum pelaporan SPT tahunan, Bapak dan Ibu sudah melakukan update data NIK-nya gitu. Karena tadi sudah kami jelaskan terkait bagaimana cara untuk pemutakhiran data, bagaimana cara untuk menggunakan data online. Oke, untuk NIK di DJP ada yang tertulis perlu dikonfirmasi, ada yang ditulis pemutakhiran. Maksudnya seperti apa? Itu keduanya sama-sama perlu untuk dilakukan pemutakhiran intinya.
baik itu tulisannya perlu dikonfirmasi atau dilakukan pemutakhiran. Nah, ketika memang NIK-nya kosong, silakan untuk langsung diisi saja. Dan nanti ketahuannya apakah itu valid atau tidak ketika klik validasi. Ketika di situ ada permasalahan atau ada kendala, tidak muncul valid, maka di sini Bapak dan Ibu harus melakukan update data dulu ke Dukcapil. Gitu. Karena kadang ada beberapa yang datanya berbeda tapi belum diupdate, akhirnya untuk mengupdate di DJP juga akan terkendala gitu. Ada pertanyaan lagi dari Ibu Yunita. Maaf Kak, tanya jika jenis setorannya 100 di PBK ke 420, apakah bisa dengan NPWP yang berbeda? Ini kaitannya dengan PBK manual ya Kak, bukan PBK EPBK kan ya? Bisa dijawab oleh Mbak Dea. Ya, jadi apabila PBK-nya NPWP yang berbeda, tadi kan jelas tidak bisa diajukan secara online melalui IPBK. Tapi apakah bisa lewat manual? Itu bisa. Jadi kalau untuk manual, itu asal dan tujuan pemindah bukuannya itu tidak dibatasi oleh sistem ya. Bisa dari segala NPWP, bisa dari dan ke NPWP yang berbeda, dan juga bisa untuk segala kode akun pajak maupun kode jenis setoran pajak. Gitu. Bisa diajukan pemindah bukuan? Bisa, tapi nanti akan melalui proses penelitian. Apakah memang benar terjadi kesalahan yang 420? Sepanjang memenuhi proses penelitian sudah sesuai, ya akan bisa di PPK. Soalnya, apalagi kalau misalkan permohonan pemindah bukuan, memang syarat yang basicnya, yang paling dasarnya adalah formulir permohonan dan juga SSP yang asli. Kalau misalkan manual ya. Nah, tapi kalau misalkan manual, harap dilengkapi juga dengan dokumen tampilan pendukung yang membuktikan, yang mendukung bahwa terjadi kesalahan penyetoran. Gitu. Jadi misalkan pengajuan manual nih mau diajukan ke NPWP yang lain dari 100 ke 420, ya silakan dilampirkan bukti-bukti yang mendukung bahwa ini adalah milik NPWP yang berbeda dan juga memang harusnya disetorkan dengan kode jenis setoran 420. Nah, kalau misalkan ke NPWP yang berbeda, selain formulir dan juga SSP yang asli, juga harus dilampirkan surat pernyataan untuk pemindah bukuan ke NPWP yang berbeda. Oke, sebenarnya sudah kami jelaskan semuanya ya dari bagaimana cara pemutakhiran data dan juga cara pengajuan EPBK. Nah, apabila kawan pajak masih ada kendala ataupun mungkin pertanyaan, bisa disampaikan melalui melalui WhatsApp 0852 90008623. Atau jika tidak melalui WhatsApp, ini hanya melayani via chat ya untuk WhatsApp-nya. Kalau misalnya ingin telepon langsung, bisa melalui nomor telepon kantor yaitu 0341 361 121. Dan mungkin sebelum menutup perjumpaan kita kali ini, saya minta untuk dibuka kameranya agar kita bisa melakukan foto bersama. Nanti ada 2 bagian ya. Oke, sambil menunggu Bapak dan Ibu semua membuka kameranya. Nanti akan saya screenshot, oke. Silakan senyum dan senyum terbaiknya, termanisnya gitu ya, akan kami lakukan screenshot. 1, 2, dan 3. Oke, sebentar. Untuk halaman selanjutnya, halaman yang kedua. Oke, 1, 2, dan 3. Oke, Bapak dan Ibu, terima kasih atas kehadirannya, terima kasih atas antusiasmenya terkait
Terima kasih atas antusiasmenya dalam mengikuti kelas pajak kita pada siang menuju sore hari ini gitu ya. Dan semoga kami harapkan Bapak dan Ibu bisa menerima ilmu yang kita berikan dan bisa men-share kepada teman-temannya, baik saudara, teman, ataupun mungkin pengurus yang ada di PT atau CV-nya untuk segera melakukan update data sebelum tanggal 31 Maret 2023. Dan apabila ingin melakukan PBK, mungkin bisa dicoba untuk EPBK gitu. Jadi kan nggak harus datang ke kantor pajak selama memang itu bisa diajukan melalui EPBK gitu ya, bisa dicoba gitu. Dan untuk materi, silakan bisa diunduh melalui link yang telah kita sampaikan. Dan juga daftar hadir, silakan untuk melakukan pengisian. Oke, bisa melalui link absensi ya untuk daftar hadirnya, dan materi bisa diunduh melalui link tersebut gitu. Apabila ada kendala bisa ditanyakan melalui WhatsApp yang telah kami sampaikan tadi. Dan untuk menutup, kami ada pantun, petir bukan sembarang petir, petir menyambar taman kota. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir, mohon maaf jika ada salah kata. Sampai jumpa di kelas pajak selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk saya end Zoom meeting kali ini ya Bapak dan Ibu.